Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap muslim pasti menginginkan untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji mabrur. Namun, ada sebuah kisah tentang seseorang yang disebut sebagai haji mabrur, meskipun dia tidak pernah pergi ke Baitullah, Mekah. Bagaimanakah kisahnya? Kisah seorang haji mabrur tanpa ke Baitullah. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak yang menceritakan bahwa setelah menyelesaikan ibadah haji, ia beristirahat dan tidur. Selama tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. Salah satu malaikat bertanya kepada yang lain, "Berapa banyak orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini?" "Mereka berjumlah 600.000 jemaah," jawab malaikat yang ditanya. Kemudian, malaikat pertama bertanya lagi, "Berapa banyak dari mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak ada satupun dari mereka," jawab malaikat yang pertama. 5 hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haji mabrur. Ini tanda dan keutamaannya. Percakapan ini membuat Abdullah bin Al-Mubarak merasa gemetar. Sambil menangis dia berkata, "Apakah semua orang ini datang dari tempat yang jauh dengan perjuangan dan kelelahan, melewati gurun yang luas, hanya untuk semua usahanya menjadi sia-sia?" Dengan gemetar, dia terus mendengarkan percakapan kedua malaikat tersebut. Namun ada seseorang yang meskipun tidak melaksanakan haji, amal perbuatannya diterima oleh Allah dan semua dosanya diampuni. Karena dia, seluruh jemaah haji diterima oleh Allah. "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya malaikat pertama. "Itu adalah kehendak Allah." "Siapakah orang tersebut?" tanya malaikat pertama lagi. Orang itu adalah Ali bin Al-Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus. Setelah mendengar ucapan itu, Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah kembali dari ibadah haji, dia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi langsung ke Damaskus, Suriah. Hatinya masih gemetar dan penuh pertanyaan. Ketika dia tiba di sana, dia mencari tukang sol sepatu yang disebutkan oleh malaikat dalam mimpinya. Dia bertanya kepada hampir semua tukang sol sepatu apakah ada seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Al-Muwaffaq. "Iya, dia ada di tepi kota," jawab salah satu tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Setelah sampai di tempat tersebut, dia menemukan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sangat sederhana. "Apakah Anda Ali bin Al-Muwaffaq?" tanya Abdullah bin Al-Mubarak. "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda layak menerima pahala haji yang diterima oleh Allah. Padahal Anda tidak pergi menunaikan haji. Saya sendiri tidak tahu. Tuan, ceritakanlah kehidupan Anda selama ini." Ali bin Al-Muwaffaq kemudian menceritakan, "Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham, jumlah yang cukup untuk pergi menunaikan ibadah haji. Saya sudah siap untuk berangkat haji, tapi Anda tidak pergi menunaikan haji. Benar, apa yang terjadi?" Pada saat itu, istri saya hamil dan sedang mengidam. Ketika saya hendak pergi, dia sangat menginginkan aroma makanan yang lezat. "Suamiku, bisakah kau mencium aroma masakan yang enak ini?" "Iya, sayang, cobalah cari siapa yang memasak,"
aroma masakannya sangat harum. "Tolong mintakan sedikit untukku," pintanya. Akhirnya, saya mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana, ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya memberitahunya bahwa istri saya menginginkan masakan yang dia masak, meskipun hanya sedikit. Janda itu diam dan memandang saya, jadi saya mengulangi kata-kata saya, ungkap Ali bin Al-Muwaffaq. Akhirnya dengan sedikit ragu, dia mengatakan, "Tidak boleh Tuan, apapun harganya, saya akan membelinya. Makanan ini tidak dijual, Tuan," katanya sambil meneteskan air mata. "Mengapa?" tanya Ali. Dengan berlinang air mata, janda itu menjawab, "Makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan." Dalam hatinya, Ali bin Al-Muwaffaq bertanya, "Bagaimana mungkin ada makanan yang halal baginya, tapi haram bagiku, padahal kita semua muslim?" Oleh karena itu, dia mendesaknya lagi, "Kenapa selama beberapa hari ini kami tidak memiliki makanan? Di rumah kami tidak ada makanan sama sekali. Hari ini kami melihat seekor keledai mati, jadi kami mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan." Janda itu menjelaskan sambil menangis. Mendengar cerita itu, Ali bin Al-Muwaffaq menangis dan pulang ke rumah. Ia menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya dan ia juga menangis. Akhirnya, kami memasak makanan dan pergi ke rumah janda tersebut. "Kami membawa makanan untukmu." Ali bin Al-Muwaffaq memberikan 350 dirham, uang yang dikumpulkannya untuk pergi menunaikan haji, kepada mereka. "Gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Gunakan untuk usaha agar Anda tidak kelaparan lagi." Mendengar cerita itu, Abdullah bin Al-Mubarak tidak bisa menahan air mata. Ternyata, inilah amal yang dilakukan oleh Ali bin Al-Muwaffaq sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan hajinya meskipun dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Semoga kisah atas bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.